Memiliki hewan peliharaan tentunya menyenangkan dan hati akan merasa terhibur dengan tingkah laku para anabul yang terkadang bikin geleng-geleng kepala. Tak jarang banyak para pecinta hewan yang menganggap bahwa hewan peliharaan mereka merupakan keluarga yang memiliki ikatan erat. Bahkan memiliki peliharaan diyakini berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Tak terkecuali kucing. Hewan ini disebut-sebut mampu memahami kata, bahasa, dan gerak tubuh si pemilik. Meski kelihatannya peliharaan kucing dapat meningkatkan perasaan bahagia, kamu perlu memerhatikan beberapa hal sebelumnya. Nah, sebagai agama yang menanamkan cinta dan kasih sayang pada binatang, termasuk dalam hal ini, kucing Islam memberikan rambu-rambu dalam memelihara kucing. Hal ini dimaksudkan agar kucing tersebut rawat dan tidak menjadi kucing liar yang menyusahkan warga setempat. Pertama, merawat dengan kasih sayang. Langkah pertama dalam merawat kucing, tidak menyakitinya, jangan bunuh kucing tanpa sebab. Imam Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, juzuk 4 halaman 240, mengatakan bahwa hukumnya sunnah memuliakan dan merawat kucing dengan cinta penuh kasih. Ia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Abu Hurairah radhiyallahu anhu pasti tidak asing di telinga orang-orang muslim. Apabila mendengar atau membaca sebuah hadis, sering kita dapati yang meriwayatkannya hadis itu adalah dirinya. Beliau juga merupakan sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai hewan kucing. Suatu ketika beliau juga pernah dikatakan akan melaksanakan sholat. Namun kucing kesayangan beliau sedang tidur di atas sejadah yang akan ia gunakan. Namun apa yang ia lakukan sungguh di luar nalar. Beliau tidak memindahkan kucing itu, bahkan sampai tidak memukulnya sampai pergi. Hal tak terduga pun di sini terjadi. Beliau memotong sejadah yang ditiduri kucing itu, lalu menggeser sejadah dan ia melakukan sholatnya. Dalam bahasa Indonesia, Abu Hurairah sendiri artinya bapak kucing. Apakah itu sebuah nama atau julukan? Lalu siapa yang memberi gelar tersebut? Dalam video kali ini kita akan membahasnya. Simak sampai akhir. Abu Hurairah dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Dikutip dari buku Sirah 60 sahabat Nabi Muhammad SAW karya Ummu Ayyasah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki nama asli Abu Syamsi. Setelah masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman dengan nama lengkap Abdurrahman bin Syakhr Ad-Dausi. Beliau berasal dari kabilah Al-Dusi di Yaman. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah berangkat menuju Khaybar. Ketika itu ibunya belum menerima Islam, bahkan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah menemui Rasulullah meminta beliau berdoa agar ibunya masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah kembali menemui ibunya lalu mengajaknya masuk Islam. Ternyata ibunya telah berubah pikiran dan bersedia masuk Islam. Setelah pulang dari perang Khaybar, Rasulullah ingin memperluas Masjid Nabawi ke arah barat dengan menambah ruang sebanyak 3 tiang lagi. Ketika Rasulullah mengangkat batu untuk pondasi tiang, Abu Hurairah langsung meminta agar beliau menyerahkan batu tersebut, tetapi Rasulullah menolak dan berkata, tiada kehidupan sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Abu Hurairah sangat mencintai Rasulullah sehingga siapapun yang Rasulullah cintai, maka ia pun ikut mencintainya. Misalnya Abu Hurairah suka menciumi Hasan dan Husain karena beliau melihat Rasulullah suka menciumi kedua cucunya. Beliau diberi gelar dengan nama Abu Hurairah
karena kegemarannya bermain dengan anak kucing. Diceritakan pada suatu hari ketika Abu Hurairah bertemu Rasulullah, beliau bertanya pada Abu Hurairah tentang apa yang ada di dalam lengan bajunya. Lalu Abu Hurairah memperlihatkan bahwa di dalam lengan bajunya ada seekor anak kucing. Setelah itu beliau diberi gelar oleh Rasulullah dengan nama Abu Hurairah. Dan semenjak itu beliau lebih suka dipanggil nama gelar tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri suka memanggilnya dengan Abu Hir atau Bapak Kucing Jantan. Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau dikenal sebagai salah satu ahli syufa, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu yang tinggal di halaman masjid. Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis disebabkan karena beliau mendampingi Rasulullah selama 3 tahun sejak Abu Hurairah memeluk Islam. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya saudara kami dari golongan muhajirin sibuk dengan urusan mereka di pasar, dan orang-orang Ansor sibuk bekerja di ladang mereka. Sementara aku seorang yang miskin, senantiasa bersama Rasulullah di mil'i batni. Aku hadir di majlis yang mereka tidak hadir, dan aku hafal pada saat mereka lupa. Dalam hadis riwayat Bukhari. Pada mulanya Abu Hurairah mempunyai ingatan yang lemah. Lalu beliau mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah lalu mendoakan Abu Hurairah agar diberi dengan daya ingat yang kuat. Semenjak itu Abu Hurairah memiliki daya ingat yang kuat, sehingga Abu Hurairah mampu meriwayatkan banyak hadis, bahkan yang terbanyak di kalangan para sahabat. Selain kecintaannya yang besar terhadap hewan, sahabat Rasulullah SAW ini masih memiliki keutamaan yang lainnya. Apakah keistimewaan Abu Hurairah anhu yang lain tersebut? Adapun keistimewaan Abu Hurairah anhu adalah yang ke-1, bisa membaca dan menulis. Dikutip dari buku Rijalun Haufa Rasul karya Khalid Muhammad Khalid yang diterjemahkan Abu Suwandi, keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pertama adalah dapat membaca dan menulis di saat hanya sedikit orang bisa melakukannya. Pada zaman Abu Hurairah anhu hidup, kemampuan menulis dan membaca merupakan hal yang langka, yakni hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Bahkan orang-orang Eropa, termasuk raja-rajanya, juga masih banyak yang buta huruf. Di lain sisi, penulis dan tulisan sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah memiliki kemampuan tersebut, yaitu membaca dan menulis. Namun dirinya bukan seorang penulis. Yang kedua, yaitu memiliki otak jenius. Kemampuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menghafal sangatlah tinggi. Ia dapat mengingat hampir seluruh perkataan Rasulullah SAW semasa beliau hidup. Inilah yang menjadi keistimewaan Abu Hurairah anhu selanjutnya. Dirinya memang sedikit telat ketika masuk Islam, namun keterlambatan inilah yang memotivasinya untuk terus berkembang dan mengejar ketertinggalannya di antara para sahabat yang lain. Abu Hurairah anhu bukan orang yang kaya. Dirinya tidak memiliki tanah untuk ditanami atau dagangan yang menyibukkannya. Oleh karena itu, ia selalu mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi. Abu Hurairah anhu membaktikan dirinya dan kemampuan mengingatnya itu untuk menghafal hadis dan wejangan yang disampaikan Rasulullah SAW. Bahkan setelah Rasulullah SAW meninggal, dirinya terus menyampaikan hadis-hadis. Yang ketiga, sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Abu Hurairah anhu pernah berkata tentang dirinya, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasul yang lebih banyak menghafal hadis selain aku, kecuali Abdullah bin Amr bin Alas, karena ia pandai menuliskannya, sedangkan aku tidak. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan pendapat tentang Abu Hurairah anhu.
Ia seorang yang paling banyak hafal di antara seluruh perawi hadis semasanya. Dalam sumber sebelumnya disebutkan bahwa keistimewaan Abu Hurairah anhu adalah dirinya telah meriwayatkan 5.300 hadis Rasulullah SAW. Masya Allah.